Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kandang reyot, tentunya di channel Peternak Desa. Dan untuk konten kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita ingin memelihara ataupun beternak domba. Karena ada yang bertanya di kolom komentar ya di video saya sebelumnya mengenai hal tersebut. Oke, perlu diingat ya mengenai hal apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin beternak. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah ilmu psikologis domba. Ini sangat penting ya. Biasanya ini diabaikan oleh para peternak pemula terkhususnya. Yang kedua yang harus kita persiapkan ketika kita ingin beternak itu adalah bang pakan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya bang pakan. Yang ketiga yang harus kita persiapkan ketika kita ingin beternak domba adalah pemilihan bibit yang berkualitas. Jangan bibit yang asal-asalan ya. Yang keempat yang harus kita persiapkan itu adalah kandang domba yang ideal. Kandang domba yang nyaman untuk domba. Karena ada juga ya kandang domba yang dipandang nyaman oleh manusia, diperkirakan nyaman oleh manusia, tapi domba tidak nyaman di kandang tersebut. Yang kelima yang harus kita persiapkan ketika kita ingin beternak domba yaitu alat-alat untuk pemeliharaan domba. Dan untuk konten kali ini dari 5 hal tersebut mungkin saya tidak akan bisa membahas semuanya ya. Mungkin hanya satu saja. Nanti kalau saya bahas semuanya terlalu panjang ya videonya. Ya para pemirsa yang nonton nanti bosan ya. Mungkin hanya satu yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, hal yang harus kita persiapkan itu adalah ilmu psikologis domba. Ini sangat penting ya. Ini harus diperhatikan oleh setiap peternak pemula yang ingin beternak domba. Kita terlebih dahulu harus mengetahui atau paham terhadap psikologis domba. Kan jika berbicara psikolog ya, psikologis, ilmu psikologis itu kan ilmu tentang kejiwaan ya, ataupun kadang disebut ilmu tentang gejala, ilmu tentang kemauan, ilmu tentang sifat, ilmu tentang karakter dan lain-lain. Saya tidak ingin panjang-panjang ya membahas tentang psikologis karena takut salah. Itu bukan bidang saya. Itu yang saya sebutkan tadi hanya sebatas pengetahuan saya saja sedikit ya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa yang pertama harus ilmu psikologis terlebih dahulu? Kita harus ingat ya para peternak, kita itu ingin beternak domba. Jadi ketika kita ingin beternak domba, kita harus menyadari terlebih dahulu kita ini akan bergaul dengan makhluk hidup yang tidak bisa berbicara secara langsung kepada kita. Ya, domba itu tidak akan berbicara secara langsung kepada kita apa yang dia inginkan, apa yang dia takuti, apa yang dia rasakan. Domba itu tidak akan berbicara secara lisan ya, secara langsung kepada kita. Tapi domba itu akan berbicara kepada kita melalui fisik, sifat dan karakternya. Saya ambil contoh seperti ada domba betina ya. Domba betina yang minta kawin. Ada domba betina yang minta kawin ya. Domba itu secara tidak langsung tidak berbicara kepada kita minta dikawin, tidak ya. Maksudnya dikawin sama pejantan ya, bukan dikawini sama peternak. Maksudnya itu. Domba itu tidak berbicara kepada peternak minta kawin, tapi domba itu berbicaranya itu melalui fisik ya. Yang pertama dilihat dari sifat dan karakter. Domba itu biasanya berubah ya dari sifat biasa. Biasanya domba yang minta kawin itu mengembik, seharian mengembik. Kalau bahasa Sunda itu disebutkan cecerewedan, gogorowokan, sapopoe teh kitu weh itu. Itu domba biasanya yang pertama. Kalau dilihat dari karakter ya, kalau dilihat dari karakter dan dilihat dari fisik itu peginanya kita lihat. Biasanya domba yang minta kawin itu bengkak, memerah ya, dan keluar lendir ya, cairan putih. Dan jika kita sentuh biasanya ekornya itu mengangkat ya, kalau istilah bahasa Sunda itu ngilitir ya. Kita harus paham domba itu berarti minta kawin ya, walaupun secara tidak langsung domba itu berbicara kepada kita bukan melalui lisan, bukan melalui pembicaraan,
Domba itu berbicara kepada kita melalui fisik ya. Maka dari itu kita harus paham mengenai fisik domba. Karena apa? Karena jika kita mengawinkan domba ya, kita kawinkan domba di luar keinginan domba, maka dipastikan tidak jadi. Itu kebiasaan yang sudah biasa terjadi yang dilakukan oleh para peternak ya di lapangan, mengawinkan domba dengan paksa ya, 2 kali 3 kali mengawinkan sampai 4 kali dombanya dipaksa dikawinkan, tapi di akhir kemudian domba itu tidak hamil-hamil ya. Akhirnya kalau istilah bahasa Sunda itu domba akhirnya ketempuhan, disebut ya bibit yang tidak bagus, kadang disebut domba bajir dan domba-domba yang lain ya, ditempuhkan ke domba kalau istilah bahasa Sunda. Padahal itu bukan kesalahan domba, tapi kesalahan kita selaku peternak karena kita tidak memahami keinginan domba ya. Padahal jika kita mengawinkan domba, ketika domba itu menginginkan kawin, maka dipastikan ketika domba itu birahi dan kita tahu ya domba itu sedang birahi lalu kita kawinkan, maka dipastikan 100% itu akan hamil ya domba. Tidak perlu 2 kali mengawinkan, 1 kali pun pasti bakalan jadi ya. Itu kenapa? Karena kita selaku peternak paham betul terhadap fisik domba. Pun contoh yang kedua saya ambil seperti domba yang sakit ya. Domba yang sakit itu berbicara ya kepada kita, tapi tidak dengan lisan. Domba yang sedang sakit berbicara kepada kita melalui fisik. Seperti kita melihat domba yang bulunya itu tidak rapi, kalau istilah bahasa Sunda muriding. Ataupun domba itu makan banyak tapi badan kurus ya. Kita harus paham ya selaku peternak. Oh, itu domba, kita bisa simpulkan ternyata domba itu cacingan, ataupun domba itu terkena penyakit yang lain ya. Nah, kita akan bisa memahami itu jika kita memahami tentang psikologi domba. Maka dari itu saya sarankan kepada peternak, terkhusus peternak pemula, yang pertama sebelum kita beternak ya, kita harus memahami dulu tentang fisik domba ya, psikologis domba. Karena jika kita sudah paham tentang psikologis domba, maka dipastikan kita akan sukses ya ketika kita beternak domba. Dan perlu juga diingat ya, mengetahui fisik domba itu sangat penting ya, karena sebetulnya domba itu merasakan apa yang kita rasakan ya. Jadi ketika berbicara masalah perasaan ya, yang kita rasakan, yang manusia rasakan, domba itu sama yang merasakan, dari mulai perasaan cemas, takut, nyaman, sakit, kenyang, lapar, dan perasaan-perasaan yang lain yang dirasakan oleh manusia, itu domba sebetulnya merasakan ya. Itu akan bisa dipahami oleh peternak ketika peternak itu sudah paham terhadap psikologis domba. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan.